Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Yesaya 58 ayat 8 hingga 12 tentang kesalehan yang palsu dan yang sejati. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti remang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ulau ni apostel 20 walu ayat 20 pitu sa 20 sia. Ai nunga pir rohani bangsoon, nunga maol marbinege pinggol nasida, nunga ditutup mata nasida, asa unang marnida mata nasida, unang marbinege pinggol nasida, unang marbinoto rohana sida, unang muba rohana sida, unang tarpa malum au nasida. Atong boto hamuma, nunga ditongkos di bata haluaon on tu halak sipele begu, tangihon nasida doi. Asadung di hataon ibanai lama aka jahudi isiani godang do parsualon nasida sama nasida. Lukas 2 ayat 15 sampai 17. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai 8. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan.
Amos 5 ayat 8. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya di atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Amin. Shalom amanginang sekalian, selamat hari Minggu. Kita mulai kebaktian kita Minggu pagi hari ini. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 45 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayangmu kepada kami. Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepadamu Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Orang
Hukum Taurat Tuhan di minggu pagi hari ini tertulis di Hukum Taurat 1 sampai 10. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat keenam, jangan membunuh. Hukum Taurat ketujuh, jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan hati kita untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita dan yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri
hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Epistel kita di minggu pagi hari ini tertulis dari Roma 15 ayat 7 sampai 13. Kita membacanya secara responsoria dan ayat 13 kita membaca bersama-sama. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, tarut dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Kita baca bersama-sama. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi.
Padamu ku berjanji, ya Yesus Tuhanku, ku kan tetap setia dan melayanimu. Di dalam pergumulan, takut hatiku, karena Kau bersertaku, Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Horas Bapak Ibu, sejenak kita mendengarkan warta jemaat kita pada minggu hari ini, Minggu Apen keempat, dengan topik Immanuel, Dongatama Debata, Allah beserta kita. Warta umum. Yang pertama, anak lahir. Pada hari Sabtu, 6 November 2021, telah lahir seorang putra bagi keluarga Niki Stepanus Hasudungan Silitonga, Ibu Cenanda Priscilia Boru Brahmana, dari Jalan Kesadaran, Forum Jimbaran View, Residen, Blok B nomor 11. 2. Minggu 12 Desember 2021 telah lahir seorang putra bagi keluarga Dr. Gerhard Christopher Tampu Bulun, Mary Kardina Bursinaga SE, dari Jalan Tamrin nomor 94, Sektor Komplek Gubernur. Yang ketiga, pada Minggu 12 Desember 2021 telah lahir seorang putra bagi keluarga Samuel Patas Semaruli Sihite, Ibu Roma Priska Boruta Barat, dari Jalan Satria, Gang Ubu Udiah, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 19 Desember 2021, pindah jemaat gereja kita. Yang pertama, keluarga Hans El Mauri Siregar, Ibu Ruth Amelia Boru Tampu Bulun,
beserta 1 orang putra dari Jalan Dharma Bakti, Gang Lestari nomor 4 Sektor Labu Baru Barat, pindah ke HKBP Bandung. Kedua, keluarga Verina Pitupulu, Ibu Irma Nopita Borsirait, beserta seorang putri dari Jalan Tamrin, Gang Apura Sektor Komplek Gubernur, pindah ke HKBP Garuda Sakti, kilometer 7. Yang ketiga, imbauan diberitahukan kepada jemaat agar menerima atau mengambil kalender tahun 2022 dan pajonok atau mendekat Januari sampai Juni 2022 dari Amang atau Inang Sintua Sektor. Yang keempat, sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan 18 helai baju seragam untuk tim multimedia dari Amang Sintua H Tampu Bulun, Inang Sintua NSL Boru Marpaung Escape, Saudara Yuben Samuel Munte, dan Saudari Emi Maria Hokiana Boru Siahan. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, suara koinonia. Yang pertama, pelayanan. Pada hari ini, Minggu 19 Desember 2021, Amang Pendeta Bakti J. Situmorang MTH melayani di gereja GKP Air Kulim masuk pukul 10.30 WIB. Yang kedua, Apen Minggu hari ini 19 Desember 2021, Apen keempat, dan yang membawa keran sapen dari AMA. Yang ketiga, Natal. Minggu 19 Desember 2021, Natal sekolah minggu diadakan secara online pukul 7.30 WIB. Hari Selasa 21 Desember 2021 diadakan gladi bersih Natal Paropuan bertempat di gereja. Masuk dimulai pukul 15.00. Hari Rabu 22 Desember 2021 Natal Perempuan pukul 17.00 live streaming. Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 Natal keluarga dan acara dapat diambil di kantor gereja. Maksimal 3 lembar per kepala keluarga. Hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 malam Natal bahasa Indonesia masuk pukul 16.00. Pukul 17.30 bahasa Indonesia live streaming. Pukul 19.00 bahasa Batak live streaming. Sabtu 25 Desember 2021 Natal pertama masuk pukul 07.00 WIB. Diteruskan perjamuan kudus. Pukul 09.00 WIB dilanjutkan perjamuan kudus live streaming.
pukul 11.30 WIB dilanjutkan perjamuan kudus, tetap live streaming. Pukul 16.00 WIB dilanjutkan perjamuan kudus. Pukul 18.00 WIB dilanjutkan perjamuan kudus. Hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, Natal kedua, masuk pukul 07.00 WIB. Pukul 09.00 WIB diadakan live streaming. Pukul 11.00 WIB diadakan live streaming. Pukul 16.30 masuk seperti biasa. Pukul 18.00 WIB masuk seperti biasa. Yang keempat, baptisan kudus. Hari Minggu 26 Desember 2021, Natal kedua, diadakan baptisan kudus untuk anak jemaat gereja kita. Bagi yang akan dibaptis dapat mendaftar dengan membawa surat pengantar dari sintua sektor masing-masing. Belajar atau berguru pada hari Senin 20 Desember 2021 bertempat di gereja, masuk pukul 15.00 WIB. Yang kelima, berita sekolah minggu. Pada hari Minggu ini 19 Desember 2021 dilaksanakan ibadah perayaan Natal Anak Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru secara online dengan channel ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru dan suara Pargodungan. Diharapkan kepada anak sekolah minggu untuk mengikuti kebaktian tersebut. Dan gereja kita melalui sekti sekolah minggu juga mengadakan pembagian bingkisan Natal yang dapat diambil oleh orang tua bersama anak sekolah minggu secara drive-thru di depan gedung sekolah minggu mulai pukul 08.00 sampai 10.30 WIB tadi pagi. Bagian ketiga, suara diakonia ulang tahun. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, mulai dari tanggal 19 sampai dengan 25 Desember 2021. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Ratapan 3, mulai dari ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Yang kedua, bingkisan Natal. Dalam rangka perayaan Natal tahun 2021, gereja kita melalui Dewan Diakonia memohon partisipasi warga jemaat untuk menyumbangkan sembako berupa beras atau topi koki, susu, bubuk atau kental, gula, minyak goreng, dan lainnya, yang akan diberikan kepada keluarga prasejahtera, warga jemaat kita. Sumbangan dapat diserahkan ke Dewan Diakonia gereja kita setiap hari kerja dan hari Minggu. Batas penyerahan hari Selasa 21 Desember 2021. Atas partisipasi dan kerjasamanya,
kami ucapkan terima kasih. Yang ketiga, penyerahan bingkisan Natal, nama baru, dan prasejahtera pada hari Kamis 23 Desember 2021 pukul 10.00 WIB diadakan ibadah penyerahan bingkisan Natal ke ama atau ina nama baru atau anak berkebutuhan khusus dan kepada keluarga prasejahtera. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 594 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, inilah saat Advent terakhir, Advent keempat dalam era tahun baru gerejawi. Kami sampaikan kepada saudara-saudara dengan hati ikhlas dan sukacita, terimalah selamat Advent kami. Selamat Advent. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tolong saya untuk mendengar firman ini agak hati-hati, karena firman ini menyangkut political will, ya. Saya nggak tahu kemana firman ini. Sebaiknya Bapak Ibu silakan kita baca secara literally boleh, ya. Tapi saya minta kalau boleh kita baca secara responsoria, tapi ingat koma dan titiknya. Itu aja permintaan, supaya kena dia. Ada gaungnya firman itu.
Kalau hanya datarnya dibaca, itu seperti novel atau komik. Ya, boleh kita baca secara responsor ya. Saya minta ya, biasanya nggak responsor ya. Saya minta sekali ini, boleh ya. Yang bawa Alkitab silahkan buka skrip yang bisa dilihat di sini, silahkan. Yang pakai handphone juga silahkan dibuka, no problem. Kita baca firman Tuhan yang menyapa kita dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencomai Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kita baca bersama 16. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kenapa tadi saya minta hati-hati membaca? Ya, kebetulan nats ini menyangkut sejarah panjang yang kita temukan dalam Biblika, Perjanjian Lama. Banyak trik struktur yang masif, baik yang memelihara sindikat ataupun yang memelihara berbagai-bagai kuasa-kuasa yang meluluhlantahkan kerajaan Israel secara seluruhnya. Setelah Raja Salomo meninggal, maka bangsa itu porak-poranda. Ada ini yang berada pada strategi yang kita katakan di Israel Selatan, dan yang satu lagi yang ada di Israel Utara, dan di sanalah yang berada rumah suci Yerusalem. Maka Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya tidak menyatakan kepada kita sejarah Israel secara utuh, tapi saya minta saudara untuk mengerti apa itu latar belakang, apa itu, dari mana, contohnya dari mana kita berada. Ini ada hosonare. Siapa Anda sebenarnya? Sehingga firman ini bisa kena. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara sudah banyak mendengar di YouTube, tapi mungkin teologianya tinggal. Ya, banyak ramunya. Ibaratnya kita ini memasak ikan. Ikannya yang 1 kilo, tapi bumbunya hampir 7 kilo. Kehilangan intinya.
Maka dari itu saya ajak Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian boleh mengulas sejenak bagaimana itu Tuhan membentuk umat yang porak-poranda. Tadinya mereka satu, tadinya mereka berpusatkan di Yerusalem sebagai kota suci, dan kota suci itu sebagai simbol mereka, identitas mereka yang tetap utuh dan kokoh. Namun sekarang mereka sudah porak-poranda. Ini juga bisa menyapa kita Bapak Ibu, tapi jangan tersinggung. Wait, sedia mahamu pinopar na tutuwe. Piga halak mahamu namar badai. Piga halak mahamu namar sigulu alanitano dong alanyarta. Begitu. Ada ini yang sampai morak-marit cari hukum dan seterusnya. Ini jangan tersinggung Bapak Ibu ya, maaf. Ini sangat kuat, sangat dalam menandaskan kesatuan kita yang berlatar belakang kita sudah porak-poranda, tapi kita diarahkan untuk menuju satu perjalanan yang utuh. Sangat sulit. Mauldo papunguon bonang narudut dang tarpapungu jolmai natu magodo bonang naruduti digulung las dibolok dibakar. Begitu orang pada umumnya. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, saya mau ajak juga, ini dia, biar masuk kita ke firman ini. Orang biasanya ya saudara-saudaraku memilih yang baik. Ya, maunya ya Bapak Ibu yang udah ada anaknya, maaf dulu ya, udah besar, udah dewasa, mau mempertemukan yang ganteng dan yang cantik, yang punya pekerjaan dan yang punya jabatan, begitu kan? Yang ada bibit boboknya. Nah, begitu rata-rata. Maunya juga kita ini secara umum, nggak usah munafik. Selalu kita pengen mendengar yang baik, betul? Iya. Tapi saya pernah ke Hepata. Hepata itu panti asuhan, panti karya HKBP yang di sana orang-orang yang cacat. Ingat ya, yang cacat. Ada ini tidak bisa melihat, ada tidak bisa mendengar, ada tidak bisa berbicara, ada tidak bisa berjalan dengan normal. Tapi mereka saling menikah. Ingat. Nah papang dohok nama pitung marhasahotan tu walakna normal. Dan ada yang pendeta, kebetulan teman saya. Kenapa saya bawa ke situ Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Umat Tuhan yang hancur di sini memberikan ajaran kepada kita dengan baik. Walaupun hancur tetapi Tuhan memelihara kita. Walaupun umat yang ada di Hepata itu, walaupun mereka hancur dalam sudut fisik, tetapi keturunan mereka Tuhan berikan yang baik. Dan saya sudah jalani, saya sudah lihat. Ini juga catatan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kita tinggal di kota ini. Manakala Bapak pejabat tinggi, anakmu mau menikah kepada orang miskin, yang cacat, yang dungu, apa yang Anda katakan? Dang helakui, dang nyapermaikui. Saya ini kan orang hebat. Begitukah? Acuan dari firman ini juga bahwa Tuhan yang datang kepada manusia adalah karena manusia itu sudah hancur. Tuhan datang sebagai juru selamat yang berikan keselamatan bagi kita semua. Kepada manusia yang porak-poranda, kepada manusia yang sudah cacat, kepada manusia yang sudah buta,
kepada manusia yang sudah tidak mendengar lagi. Seperti Raja Ahaz tidak mau mendengar Tuhan, sudah pekat telinganya. Tuhan datang kepada mereka untuk menyelamatkan mereka. Maka firman ini juga menyelamatkan kita secara seluruhnya. Jangan berkecil hati Bapak Ibu bila Anda ketemu orang besar dengan orang kecil. Itu juga sesama kita. Itu dia. Itu saudaraku. Itu my brother. Itu my sister. Anak-anak muda juga jangan terlalu terlena akan film sinetron dengan juga media-media sosial yang mau ketemu dengan orang-orang ganteng, orang-orang pilihan, dan orang-orang yang cantik. Jangan terpesona dengan itu. Dunia Facebook selalu dunia tipu-tipu. Betul tak? Kelihatannya botar putih, kenyataannya birong galot. Agak-agak santai sedikit ya, agak ketawa dulu sedikit. Bapak Ibuku dan yang di rumah, saudara-saudaraku, karena ini sedang ibadah live streaming. Bapak Ibu yang di rumah sekarang yang sakit, macam mananya aku ini Tuhan? Mungkin begitu pikirannya Bapak Ibu. Saya udah tua renta, anak-anakku belum menikah. Dan sikok benar ulaun dia begitu pikirannya. Anak-anakku juga belum ada yang kerja karena faktor pandemi sekarang ini dan seterusnya. Firman ini mengajak kita dengar ajaran Tuhan. Jangan tuli seperti Raja Ahaz dalam nats ini. Yesaya sudah datang kepada Raja Ahaz. Berulang kali datang. Oh Raja Ahaz, dengarkan firman Tuhan seperti ini. Raja Ahaz bertamengkan, jangan kau cobai Tuhan, oh pintar kali loh. Begitu dia. Mungkin juga kita kadang-kadang Bapak Ibu, ya, yang hadir di sini, kita sering bertamengkan firman Tuhan. Kita sering bertamengkan orang Kristen. Kita bertamengkan sering ke gereja. Kita bertamengkan kita di gereja Hang Tua Pekanbaru, ikon Pekanbaru, yang hebat, yang wah. Tapi mental kita bobrok, mudah tersinggung, mudah putus asa. Iya, ini adalah pentagonnya orang Kristen. Di sini orang-orang kuat, yang hebat imannya, tangguh. Itu harus ada mindsetnya. Orang yang gereja di sini mulai dari atas semua ini, kita yang berada di sini, mindsetnya kuat imannya. Kalau orang Amerika, pertahanannya adalah Pentagon dari sudut militer. Kita harus kuat imannya. Harus bisa contoh kepada saudara kita yang bisa mempersatukan orang-orang yang hancur tadi. Umat Israel yang hancur itu, kita bisa mediator kepada mereka. Kita juga bisa mediator kepada teman-temanmu Bapak Ibu yang hancur di tengah-tengah keluarga. Jangan pula Anda mencari keuntungan dalam kesempitan itu. Yang kedua, perlu kita camkan, Allah itu peduli. Enggak ada ditulis ya. Allah itu peduli. Ya. Walaupun umat Israel yang sudah hancur di bumi hanguskan oleh Asyur sebagai bangsa yang besar, bangsa yang beradik kuasa, tetapi Tuhan memelihara mereka sampai umat itu berserak. Walaupun umat itu berserak, kan masih ada orang-orang yang baik di sana. Masih ada jati dirinya yang tetap utuh kokoh. Tuhan pelihara itu. Maka dalam kitab Matius jelas dibuat silsilahnya. Turunan silsilah Yesus ini.
Kalau dalam sudut sejarah, umat itu sudah hancur. Tidak ada lagi yang memegang kasta kerajaan itu, sudah hancur. Tetapi Tuhan memelihara orang-orang yang masih ada imannya. Tuhan itu peduli kepadanya. Ya Bapak Ibu, saya pernah membaca buku Homo Deus. Di sana ada beberapa analisa bahwa mesin kereta api yang jalan tidak akan pernah berhenti di tengah jalan, tetapi dia berhenti di tempat yang sudah ditentukan. Kalaupun ada aral melintang di jalan itu, maka kereta api itu akan menghancurkannya. Mau hancur pun kereta api itu no problem. Yang penting dia dalam perjalanan tujuannya harus sampai kepada tujuan yang telah ditentukan. Baginya kalau hancur pun dia nggak masalah, hancur pun orang lain nggak masalah. Dari buku itu saya baca dan saya renungkan, mungkin ada orang-orang seperti itu kita orang Batak, ya ada mungkin. Dari kampung dia udah hancur mungkin, tapi baginya karena hatinya itu sudah mesin kereta api, apapun aral melintang, mau seperti apapun, nggak masalah baginya. Mau hukum, mau apapun, rule-nya dilanggar. Yang penting dia sampai kepada tujuan. Dalam histori orang Pekanbaru yang saya baca di sejarah-sejarah yang sudah viral, orang Riau berangkat dari kampung halaman, Bapak Ibu, banyak di sini katanya menobang, ya, ke hutan sana. Ke hutan dia hampir berpuluh-puluh tahun. Yang notabene wajahnya tidak kita kenal lagi, rupanya nggak kita kenal lagi, kulitnya sudah kita kenal lagi. Tapi puluhan tahun dia berada di hutan sana, dia akhirnya tiba di kota. Dan inilah yang mulai, kota ini yang sudah mulai dijalani orang Batak itu. Mungkin Bapak atau Ibu tahu itu siapa-siapa yang banyak menobang, yang banyak menghancurkan gunung untuk menanam sawit yang luas, akhirnya dia bisa menghasilkan sekarang. Ya, apalagi harga sawit sekarang naik ya, 3.000 ya dari 1.500. Maka saya lihat ini udah banyak orang-orang di Pekanbaru ini, dulunya dia pakai apa, kalung-kalung manik-manik, sekarang sudah banyak mau kalung emas. Ya kan, ada cibong-cibong apa namanya itu, karet-karet, sekarang udah ada berlian. Tapi hati-hati Bapak Ibu ya, banyak di situ pengen pencuri. Nanti ditarik, putus lehernya, hati-hati. Jadi dari cerita bahwa kehidupan kita seperti mesin kereta api, apapun penghalangnya, yang bagi kita adalah bagaimana tujuan kita sampai. Fokus dia kepada tujuannya. Karena itu, melalui Tuhan yang peduli, dia ada di antara orang-orang yang baik, yang punya iman, yang mau mendengar Tuhan. Kekuatan masinis dalam hidupnya tadi, Tuhan menyertainya sampai kepada tujuan itu. Tetapi kalau tidak ada Tuhan dalam hidupnya, dia akan hancur juga. Dia akan hancur. Ya. Ada juga cerita-cerita saya dengar, oh terima kasih Pak Pendeta, sudah didoakan anakku sembuh. Saya tidak langsung bangga, enggak. Mungkin tetanggamu itu mendoakanmu supaya dia sembuh. Enggaknya pendeta mendoakan itu. Saya sadar itu Bapak Ibu. Ya. Tetanggamu yang kecil itu, dilihatnya, oh kok enggak ada Bapak
lewat ya, kemana dia ya? Saya lalu diperhatikan kamu Bapak Ibu. Didengarnya dari tetangga, sakit. Mungkin dia mendoakanmu sampai terenyuh hatinya, sampai datang air matanya. Tidaknya pendeta mendoakanmu. Banyak kerja pendeta, mempersiapkan khotbah pun dia capek. Saya sendiri hampir seminggu mempersiapkan khotbah ini. Matanya kok orang sangat ya ubah, mohon maaf. Enggak, jujur, mempersiapkan khotbah. Kadang-kadang saya persiapkan, saya tulis satu kalimat, sebentar lagi saya akan mandi. Jatuh nomor jamita, suatu pikir ramlah. Ya, jadi yang mendoakan kamu itu orang-orang di sekitarmu loh. Maka kepedulian Tuhan itu menggerakkan orang-orang kecil untuk mendoakanmu. Itu yang mau disampaikan di sini. Maka jangan anggap hina kepada orang-orang kecil. Mau dimanapun Anda. Mungkin dia di situ sekarang. Dilihatnya kamu. Dulu bapak ini saya lihat rame. Anaknya, bapaknya, istrinya rame datang ke gereja. Kok kalinya ada 2-3 orang ya? Dia tanya itu dalam hatinya. Lalu dia berdoa, kemanakah istrinya Tuhan? Kenapa? Karena setiap minggu dia menerima sampah di depan rumahnya. Iya, sampah itu yang menghidupkan dia, Bapak Ibu. Ini realita kota loh. Sampah itu menghidupkan dia. Kenapa seperti itu? Setiap hari mereka membuang sampah di depan rumahnya, diambili dia, dikumpulkan dia, dijual, ada uangnya. Atau seperti mertua saya, ya, dia mengumpulkan sampah-sampah orang lain, makanan-makanan sisa-sisa, kemudian diolah, dikasih ke babi. Itu dia. Kamu harus tahu itu Bapak Ibu. Orang Pekanbaru harus tahu itu. Maka jangan menganggap hina orang-orang kecil. Saya sedih melihat, kebetulan saya ini orang kecil, nggak ada apa-apanya. Saya sedih sekali saya lihat kalau orang-orang meremehkan yang kecil. Iya. Bapak Ibu, depan rumahmu itu mendoakanmu. Dan sampah yang kau buang itu digunakannya untuk menghidupi keluarganya Bapak Ibu. Itulah bukti kepedulian Tuhan bagi kita. Secara umum. Anda peduli? Kalau Tuhan peduli, apakah Anda peduli semua? Ya. Firman ini tidak harus ketawa saya bikin. Karena ini detik-detik terakhir lahirnya Mesias. Begitu. Kalau detik-detik terakhir Bapak Ibu, ibu-ibuku yang kekasih, mulai ada tanda-tanda yang melahirkan apa yang dipersiapkan Ibu. Udah mulai hati-hati ya, melangkah mulai hati-hati, ngemulai hajit, amang otahi, neng tu nama si bapak molo di kampung dia papunghon soban, makam pak soban, asadong pakyon na mabain arang ijabu neng tu nama geleng na, neng tu nama anak namang naburuna, dia tunggu-tunggu itu. Begitulah kita saat ini harus hati-hati akan lahirnya Mesias. Iya, tidak pongah kita bahwa kita ini bentuk seremoni yang hogah kesana enggak. Justru saya pesankan dalam detik-detik mau lahirnya Mesias kita mesti hati-hati. Iya, di sana iblis banyak merasuki kita. Yang sebentar juga Pekanbaru Anda tinggalkan, kebetulan PPKM tidak jadi. Amin, bentar lagi Anda pulang mungkin kampung, rumahmu ditinggalkan. Siapa yang menjaga? Iblis datang. Tuh. Mungkin di jalan juga iblis datang. Seperti yang di Siantar atau di Jalan Sumtoba. Mereka mau pulang ke Tapanuli, ke kampung halaman dengan catatan mereka semangat pulang. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Mereka jatuh ke jurang. Maka hati-hati Bapak Ibu ya. Mau pulang Bapak Ibu, hati-hati. Orang tuaku juga yang udah lansia, hati-hati Bapak Ibu. Jangan gegabah. Nanti mandi tarantu ulunya mate, sakit. Ya, hati-hati. Yang ini juga hati-hati, makan.
Karena enak-enak ini Natal dan Tahun Baru, enak-enak makanannya, hati-hati juga. Nanti bisa sakit perut. Maka dalam detik-detik ini kita harus hati-hati. Yang ketiga, Tuhan yang datang itu ternyata adalah Tuhan yang menyelamatkan manusia secara utuh. Bukan hanya saya yang diselamatkan Bapak. Bukan hanya ibu yang diselamatkan. Bukan hanya orang Kristen yang diselamatkan. Dalam konteks universal, bumi diselamatkan. Atmosfer diselamatkan. Maka jangan besok berkata, "Audona burjudi HKB yang tua, hulehon do tu prasejahtera, hulehon do tu son." Jangan katakan itu. Tapi katakanlah, Tuhan, inilah yang bisa aku beri. Begitu dia. Tuhan, inilah yang bisa ku berikan karena Tuhan adalah juru selamatku. Juru selamat orang lain. Dang holan agama Kristen na di palua di bata, sudi na di portibion. Itu dia hebatnya. Anda percaya itu? Jangan cemburu suatu saat. Kamu baik kali ke gereja, rajin kali menyumbang. Ya, kawanmu nggak pernah nyumbang, nggak ke gereja pun nggak pernah. Iya, tapi suatu saat kawanmu itu tiba-tiba dia dengan kusuk berdoa, "Tuhan, aku udah salah. Tuhan, aku udah salah selama ini. Minta ampun aku Tuhan, minta maaf aku Tuhan." Tuhan berkati dia. Maka doanya saat itu dikabulkan dia. Itu dia. Padahal kita yang selama ini baik-baik ke gereja. Tapi hati kita sudah mulai marjogal. Telinga kita sudah mulai pikun. Tangan kita sudah mulai cacat. Tidak mau lagi memberi. Kaki kita sudah mulai cacat seperti yang dia patah itu. Karena kita nggak mau menggerakkan kasih Tuhan. Agak jangan deh, nggak main teh. Aku pikir lebih satokin, lebih kejakian. Mana ngerti ke manusia teh manginang. Yang live streaming juga mohon maaf, saya potong dulu ya. Udah jam 10 rupanya. Padahal 5 lembar lagi. Aduh, terlalu lama ya ceritaku. Bapak Ibu mohon maaf ya kalau ada kurang di WA pun jadilah. Jadi intinya Bapak Ibu, karena Tuhan itu adalah Tuhan juru selamat kita secara universal, menyelamatkanku, menyelamatkan kita, menyelamatkan orang-orang sekitar kita. Maka keselamatan itu adalah inklusif, bukan eksklusif. Bukan hanya saya yang diselamatkan, bukan karena tingkahku, ya aku yang baik diselamatkan, enggak. Itu karena kasih karunia Tuhan. Seperti yang di Hepata tadi, yang tuli dan buta menikah, apa yang mereka terima? Kasih karunia Tuhan. Maka saya tidak mau mendengar di gereja HKBP naidokna tabur tuai. Saya enggak terima itu. Teologi saya adalah kasih karunia. Marsahi peamatai doh inatai ala itu udah nahi pas. Ala ni asini rohani de mata. Kalau misalnya tabur tuai, suaminya buta, anaknya cacat, maka anaknya lahir apa? Yang buta dan cacat. Salah enggak? Enggak tepat. Kasih karunia Tuhan dong. Ala ni asini rohani de mata do ubanda buhi kita sudah sonari. Kasih karunia Tuhan ya. Anakku semua yang ada yang masih lajang, yang masih sekolah, karena kasih karunia Tuhan mau Anda bisa kuliah. Iya. Bukan karena kehebatanmu, bukan pula karena kehebatan bapak mamamu, enggak. Kasih karunia Tuhan. Ingat itu. Alan yasin rohani di mataro. Aupebu marjani terison. Itu semua kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan menyertai kita. Mulia agung namamu Tuhan. Engkaulah juru selamat kami yang peduli kepada manusia. Peduli kepada persoalan-persoalan hidup kami yang walaupun tercerai berai akibat dari berbagai-bagai
kepentingan. Ada dendam kesumat, ada kecemburuan. Tuhan, bersihkan itu semua dari hati kami, sehingga tumbuh lagi kasih persaudaraan yang hidup rukun di antara kami, hidup rukun keluarga, sesama, masyarakat, sebangsa, setanah air, sejagat raya ini rukun. Biarlah kami memahami bahwa tidak ada gunanya yang mencelakai, yang melukai, tidak ada gunanya juga yang cari perhatian. Tetapi Tuhan peduli kepada orang-orang yang menggerakkan tangannya, kakinya, hatinya untuk berbuat, walaupun sedikit dia bisa melakukan, membantu orang lain. Tetapi Tuhan peduli kepada kami. Tuhan peduli kepada orang-orang yang sakit, yang bersama-sama kami dia ada di gereja ini. Tuhan, angkat tanganmu, letakkan kepada kepalanya, sembuhkan dia Tuhan. Ataupun yang ada di rumah atau di rumah sakit, mari Tuhan datang kepada mereka, pegang tangannya Tuhan, bisikkan kepada telinganya, engkau sembuh. Mari Tuhan datang juga kepada orang-orang yang telah lama menanti-nantikan akan kelahiran anak atau putri. Tolong Tuhan, mereka tetap setia dan penuh kasih. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk memberikan generasi, berkati para rahim si ibu yang mandul, supaya mereka bersuka cita memperoleh keturunan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan bersyukur Tuhan kepada-Mu, karena banyak dari antara jemaat kami yang masih tergerak hatinya untuk bisa membantu teman-teman kami, saudara-saudara kami yang prasejahtera. Kalaupun masih sedikit bisa kami berikan kepada mereka, tapi itu Tuhan adalah pergumulan kami, bagaimana kami bisa memberi dengan tulus ikhlas. Itu tidak dari kelebihan kami, itu tidak dari sisa-sisa buangan kami, tetapi itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Mari Tuhan curahkan Roh-Mu kepada orang-orang yang mendengar firman saat ini, baik yang di gereja ataupun yang mendengarnya di rumah karena live streaming ini. Mari gerakkan telinga, hati, pikirannya untuk mendengarkan hal-hal yang baik, yang menumbuhkan inspirasi dan motivasi, menggerakkan generasi yang lebih indah dan lebih baik ke depan. Mari Tuhan juga hadir di tengah-tengah bangsa dan negara dan dunia ini untuk memulihkan, menyembuhkan kami, supaya kami sehat, pulih kembali. Tidak lagi kami ragu akibat pandemi yang berkepanjangan ini. Udah banyak jemaat yang kelaparan, udah banyak bangsa ini yang karena mereka saat ini korban daripada pandemi ini. Ada yang putus kerja, ada yang perusahaannya sudah hancur. Tolong Tuhan selamatkan mereka. Jangan karena mereka miskin jadi mereka menghujat Tuhan. Tolong Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa kami yang keropos ini. Cukupkan kami. Terima kasih Tuhan. Pada generasi muda saat ini juga, mari kokohkan sikap dan tanggung jawabnya, imannya yang kokoh, supaya mereka memakai waktu dan kesempatan yang baik, baik di rumah, baik di sekolah, ataupun karena daring. Biarlah mereka tetap mempergunakan waktu yang sesungguhnya, tidak bermain-main, karena waktu itu adalah anugerah Tuhan. Waktu itu adalah kesempatan Tuhan bagi mereka untuk meraih cita-cita mereka yang gemilang. Terima kasih Tuhan. Kami juga para pelayan Tuhan tetap kuat dan kokoh, tangguh, karena memang kami
dikuatkan oleh Roh Kudus, baik majelis, sintua, seksi, panitia lainnya, dan full timer yang ada di sini, yang ada di HKBP. Mari Tuhan pergunakan mereka untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tidak takut, tetapi mereka tetap penuh kasih, penuh kekuatan hikmah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan namamu, kami terima berkat-Mu. Dalam Yesus jadilah kehendak-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi buku nyanyian HKBP 592 ayat 1 sambil membuka persembahan 1A, 1B, dan 2 khusus. Puji dan sembah Raja yang Maha Mulia.
puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Hosana bagi Raja maha tinggi yang datang membawa damai, yang sungguh rendah hati dan baik. Hosana yang maha tinggi. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sang
Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Advent.